Sami Allahu liman hamidah, itu kayak di depan mukanya dia pas nih, ya Allah ini aku ada sosok kepala yang dia itu kayak Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Halo, kembali lagi sama Huri Rohma. Setelah sekian bulan aku vakum ya teman-teman. Sumpah, rasanya kayak udah lama sekali aku tidak filming. Dan ya semoga saya tidak kaku ya teman-teman. Oke, aku udah nggak mau minta maaf karena kayaknya kalian udah terlalu banyak aku kasih minta maaf gitu ya di video-video aku setelah aku ya upload 2 video terus aku vakum, upload 3 video terus aku vakum. Oke, aku cuma mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia untuk nonton Huri Ngoceh, masih subscribe di channel Huri Ngoceh. Semoga kedepannya aku bisa menyajikan konten-konten yang semakin bagus, semakin bermanfaat buat teman-teman dan konsisten ya, semoga saja. Tapi aku nggak mau menjanjikan nih mau apakah itu 1 minggu sekali atau apakah itu 1 bulan sekali, cuman yang pasti aku akan berusaha maksimal agar ada sesi Huri Ngoceh di minggu-minggu teman-teman ini gitu ya. Oke, karena sesi comebacknya Huri ini hadir di bulan Agustus tahun 2025, maka di awal sesi kali ini aku ingin membawakan sebuah kisah yang berbeda nih sama kisah-kisah yang aku bawakan sebelumnya. Kalau Huri Rohma biasanya membawakan cerita tentang cerita kriminal, cerita sejarah atau mungkin kisah-kisah tokoh-tokoh yang luar biasa, maka di sesi Huri Ngoceh malam kali ini Huri akan membahas tentang satu cerita yang udah banyak banget di request, mau online offline tuh banyak banget yang pengen diceritain tentang kisah genre ini gitu ya. Nah, apa itu kisahnya? Oke, malam hari ini Huri akan mengisahkan sebuah kisah horor yang terjadi di salah satu lokasi yang sangat amat mistis di wilayah Jawa Tengah. Lokasi ini dulunya memiliki sejarah yang cukup panjang dan berhubungan juga dengan kisah Belanda yang menjadi salah satu negara paling lama menjajah Indonesia. Di manakah lokasi ini? Kita mulai ceritanya. Kalau kalian udah penasaran, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Teman-teman pernah dengar tentang alas roban nggak? Dimana alas ini merupakan bahasa Jawa dari hutan gitu ya. Nah, lokasi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebuah hutan yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Batang, yaitu Alas Roban. Alas Roban merupakan lokasi yang cukup banyak menyimpan kisah kelam pada masa penjajahan Belanda, di mana hutan ini merupakan salah satu tempat strategis yang ada di Jawa Tengah, di mana pada tahun 1620 diketahui bahwa Alas Roban ini akhirnya dibuka oleh utusan dari Sultan Agung Mataram untuk mempermudah proses eksekusi dari perlawanan terhadap VOC. Nah, kita tahu sendiri ya teman-teman, dulu memang Belanda itu ada di Indonesia itu cukup lama gitu ya. Kalau sejarah yang sering kita dengar itu sekitar 3,5 abad ada di Indonesia, dan itu memang jadi polemik yang luar biasa. Nah, si Alas Roban ini ternyata ada sangkut pautnya nih dengan aksi yang luar biasa dari para pejuang Indonesia, di mana Alas Roban menjadi tempat atau markas para pejuang pribumi ini untuk mengatur strategi perang. Nah, diketahui juga, kita fast forward sekitar tahun 1808 sampai 1811, diketahui bahwa Daendels juga membangun jalan yang luar biasa panjang pada waktu itu, yaitu Jalanan Pantura, yang mana Jalan Pantura ini semakin menguatkan kemampuan maupun letak strategis dari Alas Roban ini. Nah, fun fact-nya teman-teman, pada saat pembuatan Jalan Pantura ini, pasti teman-teman juga tahu ya, di sana terjadilah kerja rodi yang sayangnya banyak sekali memakan korban jiwa dengan tragis, di mana para pribumi ini dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus sampai akhirnya terjadilah banyak korban jiwa di sana. Nah, karena banyaknya korban jiwa pada pelaksanaan pembuatan Jalan Pantura inilah diketahui bahwa banyak orang-orang yang wafat di sana tidak dikuburkan dengan layak. Ya iyalah, gimana mau dikuburin dengan layak gitu kan? Orang mereka kerja aja tidak dimanusiakan.
Nah, karena itulah banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi di wilayah Alas Roban yang sampai hari ini masih sering diperbincangkan oleh banyak orang di Jawa Tengah. Oke, kita akan mulai ke kisah pertama yang sangat amat terkenal dari Alas Roban ini. Bus berhantu tahun 1996. Banyak sekali mitos yang beredar tentang Alas Roban ini. Bukan hanya di lingkungan sekitar Alas Roban, tapi bahkan sampai di wilayah Jawa Tengah keseluruhan dan ya mungkin seluruh Indonesia. Sampai kemudian sekitar tahun 1996 diketahui bahwa ada seorang pengendara laki-laki yang kita sebut saja inisialnya Pak A. Pak A ini sedang berjalan mengenakan sepeda motor nih di wilayah Jalan Pantura, tepatnya di daerah Alas Roban ini. Dia tuh dari Tegal mau ke Surabaya, yang mana harus melewati daerah Jalan Pantura. Ya kan, dia jalan tuh naik sepeda motornya, naik sepeda motor. Sampai di wilayah Alas Roban ini, dia merasa ada suatu hal yang ganjal. Dimana dia sampai di Alas Roban ini sekitar ya udah agak gelap lah ya teman-teman. Nah, karena kondisi yang sudah agak gelap gitu ya, dan dia sendiri tuh posisinya, sepi banget jalanan di Alas Roban ini. Jalan Pantura tersebut dia jalan dengan sepeda motornya dan pada satu titik dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Nah, usut punya usut, ketika kamu itu berjalan di daerah Alas Roban, sebaiknya kamu nggak nengok nih ke belakang. Apa sih yang terjadi? Even kamu ngerasa nggak enak banget, itu nggak usah nengok tuh ke belakang. Nah, bapak si A ini karena merasa ada hal yang aneh, dia memberanikan diri untuk nengok tuh ke belakangnya, nengok lagi ke belakang. Dan pada saat dia menengok ke arah belakang, dia melihat ada sebuah bus yang ukurannya ya biasa seperti bis-bis di zaman dulu gitu ya, yang terlihat sangat usang seperti bis keluaran tahun 70-an. Nah, ketika dia tengok, lah kok ada bis, tapi kayak nuansanya tuh kayak beda gitu teman-teman, kayak surem, terus kayak gak ada penumpang. Dan biasanya nih ya, kalau misalkan kita sip-sip-sipan atau kita depan-depanan sama bus itu kan kayak busnya lebih sering klakson biar sepedanya ini minggir gitu kan. Nah, ini enggak nih, busnya kayak ngikutin stabil gitu di belakangnya si bapak A ini. Di situ udah mulai janggal nih, ini kan biasanya bis harusnya nyalip nih kata bapaknya kan, cuman dia masih udahlah nggak apa-apa, dia jalan sampai kemudian di satu titik dia merasa bahwa bisnya dari belakang tuh makin cepat. Nah, karena si bisnya belakang makin cepat, dia juga makin cepat tuh. Tapi kan kecepatan sepeda motor dengan bis otomatis masih lebih kencang bis dong. Nah, pada satu titik akhirnya bapak ini pasrah karena dia ngerasa kayak ya udahlah, kayaknya emang aku bakal ditabrak nih sama bis ini. Sampai kemudian si bis ini melaju dengan kencang, terus apa yang terjadi? Apakah bertabrakan? Enggak guys, jadi seakan-akan bis itu melewati si bapak A ini, menembus jas, terus kayak tiba-tiba hilang. Jadi hilang terus tiba-tiba gitu. Terus kayak bapaknya dan akhirnya dengan sisa-sisa keberanian gitu ya, dia pun ngancam gas lagi untuk pulang. Itu adalah kisah tentang bus berhantu tahun 1996. Pernah nggak kalian dapat kisah ini dari mungkin nenek, kakek, atau saudara-saudara kalian? Coba tulis di kolom komentar, aku pengen tahu dong, mungkin ada orang lain selain si bapak A ini yang juga bertemu dengan si bus berhantu ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisah yang kedua tentang Alas Roban ini teman-teman. Kisah kedua ini adalah sosok pemburu tumbal. Wah, dari judulnya aja aku udah ya kayak takut. Oke, jadi teman-teman, masih seputar dengan bis ya, diketahui bahwa di wilayah Alas Roban ini banyak sekali mitos-mitos tentang kendaraan umum. Salah satunya yang paling terkenal adalah bis. Kalau tadi kita bahas bis berhantu, maka sekarang kita akan membahas tentang sosok yang dipercaya suka meminta tumbal. Di mana sosok ini berwujud seperti kuntilanak, yang mana diketahui bahwa sosok ini mengincar para supir bus-bus yang seringkali lewat di wilayah Alas Roban ini mulai dari tengah malam sampai dini hari. Nah, dari beberapa kesaksian beda-beda nih cara gangguinnya gitu kan. Ada beberapa supir bis yang mengaku diganggu oleh kuntilanak ini dengan sosok dia sebagai seorang penumpang.
Bahkan ada juga nih yang lebih ekstrim adalah ia menampakkan wujud aslinya dan aduh aku sudah merinding ya teman-teman, dia berada di depan kaca bisa gitu. Ya sumpah aku merinding. Ya begitu. Dan pada akhirnya karena kaget gitu ya, si supir bisnya itu tidak jarang bahwa supir bis di sana akhirnya harus banting setir ke kanan, yang mana ya daerah Pantura, daerah Alas Roban itu kan dikelilingi sama hutan dan juga jurang, sehingga tidak sedikit bus-bus yang mengalami kecelakaan masuk ke jurang karena hal itu. Wow, horor ya, sumpah, horornya lain. Dan akhirnya teman-teman diketahui bahwa terjadi kesepakatan tidak tertulis antara orang-orang di wilayah daerah Alas Roban dan juga bis-bis yang melewat di sana, kalau memang kamu benar-benar penumpang yang mau naik dari wilayah Alas Roban ini, biasanya penumpang-penumpang itu menyalakan korek api sebagai tanda bahwa mereka adalah penumpang asli yang memang mau naik bis tujuan ke arah Surabaya atau kemana dari daerah Alas Roban ini. Oke. Masih ada lagi teman-teman kisah ketiga dari Alas Roban ini. Kita masuk ke kisah yang ketiga ya teman-teman. Kisah ketiga ini adalah warung gaib yang dialami oleh teman kita, yaitu Kak Brian. Pada waktu itu Kak Brian sedang mudik nih menuju ke kampung halamannya pada kisaran tahun 2017. Nah, dia naik bus yang melewati daerah Alas Roban ini teman-teman. Bagaimana saat kita mudik dengan durasi yang lama gitu ya, kita biasanya melakukan sholat itu di perjalanan, bisa dengan jamak dan lain sebagainya. Dan ada beberapa orang yang juga melakukan sholatnya itu saat ada di dalam kendaraan. Nah, pada waktu itu diketahui waktu itu sudah menunjukkan waktu Isya nih teman-teman, intinya waktunya sudah malam lah. Dan Kak Brian ini akan melaksanakan sholat, dimana dia sholat di dalam bis tuh waktu itu. Dia sholat di dalam bis waktu itu. Kan kalau misalkan kita sholat di bis kan sambil duduk tuh, kan dia takbir gitu ya, ruku. Nah, pas waktu dia habis dari ruku terus dia iktidal teman-teman, dia bangkit dari ruku gitu ya, waktu dia duduk ini ketika sholat, disitulah dia, aduh aku membayangkannya sudah horor sekali teman-teman. Kan jadi gini, aku jelasin sedikit ya. Kan kalau misalkan kita bis itu kan kayak ada satu di depan, terus kita gitu ya, ada kayak kursinya kayak kita di bioskop gitu kan, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah naik bis. Nah, ketika dia iktidal tadi, Sami Allahu liman hamidah, itu kayak di depan mukanya dia pas nih, ya Allah ini aku ada sosok kepala yang dia itu kayak terus mulutnya sampai telinga. Oh my god, ya Allah, maaf ya, aku agak gampang merinding guys. Oke. Jadi sosoknya tadi terus dia senyum gitu sampai telinga, dan sontak ya Mas Brian teriak banget kan, wah gitu, sampai akhirnya kernet yang ada di dalam bis itu pun menenangkan, udah mas ya, udah nggak lihat apa-apa kok. Nah, kemudian lanjut di pukul 1 dini hari ketika bis itu melewati daerah Alas Roban ini, bis mengalami sedikit masalah nih dengan mesinnya, sehingga mau nggak mau supir bis dan juga kernet bis ini harus meminggirkan bis di tepi jalan sekitar pukul 1 malam pada waktu itu. Dan saat bus ini berhenti di pinggir jalan, Kak Brian ini sempat sedikit menengok ke jendela yang ada di bis tersebut, dan disitulah dia melihat ada sekitar 5 orang anak-anak dengan sosok yang beda-beda dan sangat mengerikan, dimana ada yang mukanya hancur, kakinya putus, lah kearu-karuan lah teman-teman gitu ya. Dia di situ dengan 5 wujud yang berbeda-beda. Melihat ada yang seperti itu, akhirnya Kak Brian cuma astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, dia cuma lihat ke depan, dan pada akhirnya bis pun bisa berjalan kembali. Tidaklah jalan tuh bisnya, gak lama mogok lagi bisnya. Nek, jangan lewat Alas Roban kalau malam-malam. Mogok lah itu bisnya, dan pada saat bis itu mogok,
Kak Brian pun mengajak salah satu penumpang yang diketahui pada programnya adalah Pak Ridwan untuk cari makan, karena nggak jauh dari tempat bisnya ini mogok ada sebuah warung lah teman-teman. Datanglah mereka berdua ke warung itu, ini berdua ya, nggak sendirian. Brian sama Pak Ridwan datanglah ke warung tersebut. Bu, permisi, kita mau beli makan, mau pesen makanan ini, anggaplah kayak mau pesen mie kuah sama mie goreng kayak gitu, yang selalu ada di warung lah ya, mie kuah sama mie goreng. Nah lah, Kak Brian dan Pak Ridwan pun duduk untuk menunggu. Nah, yang aneh teman-teman, si ibu ini itu nggak jawab apa-apa ketika dipesenin, kayak cuma nunduk terus pergi ke belakang. Ditunggulah. Nah, pada saat menunggu itu, Kak Brian juga bertemu dengan seorang remaja sekitar usia 15 tahun yang ada di situ, duduk di situ juga. Oh, mungkin ini anak si ibu, dalam pikirannya Kak Brian. Udahlah, Kak Brian duduk ngobrol sama Pak Ridwan, ditunggu tuh 10 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai 30 menit kok nggak datang-datang, padahal cuma mie doang. Maksudnya makanannya itu juga bukan makanan yang susah gitu kan. Akhirnya Kak Brian pun ngomong sama Pak Ridwan, Pak, kayaknya kita harus konfirmasi deh ke ibunya ini gitu kan ya, ada nggak sih makanannya. Nah, yaudah yuk, akhirnya datanglah ke ibunya dan bilang kan, aduh, aku sedang merinding, Bu, makanan kita belum nopo ya. Terus kayak tiba-tiba ibunya kayak sambil memegang sesuatu, dia nengok stres. Pas ditengok ibu, mukanya udah kayak berubah, matanya cuma satu melotot. Ini serem banget mukanya. Dan di situ kayak yang Kak Brian sama Pak Ridwan juga nggak freeze kan kayak. Terus nggak lama dia melihat anak usia 15 tahun tadi awalnya tuh pakai sarung teman-teman, kayak tiba-tiba sarungnya udah nggak ada, matanya merah dan tubuhnya kayak tinggal separuh, bawahnya udah kayak bulu-bulu gitu. Mengetahui dua sosok yang seperti itu, akhirnya Kak Brian dan juga Pak Ridwan lari terbirit-birit untuk menuju ke bisnya. Dan sayangnya teman-teman, di bis yang tadi masih ada di pinggir jalan karena dia mogok, ternyata udah jalan. Dikejar tuh, ya Allah. Posisinya Kak Brian habis melihat hantu, Pak Ridwan lari berdua sampai akhirnya dia mecahin kaca untuk bisa menghentikan bis itu. Makanya bisnya sempat berhenti, ditarik lah sama si kerannya, mereka bisa masuk dan ya mereka terengah-engah untuk masuk ke dalam bis tersebut. Dan ternyata gangguannya nggak cuma berhenti di situ teman-teman. Selama mereka melintasi jalur pantura daerah Alas Roban ini tidak berhenti gangguan-gangguan mistis kayak penampakan dan lain sebagainya. Tapi karena bis dan juga supir bis itu memutuskan untuk terus mengegas bis dan melewati Alas Roban dengan sangat. Alhamdulillahnya Kak Brian dan juga Pak Ridwan serta anggota bis yang lainnya selamat pada perjalanan tersebut di tahun 2017. Ya Allah, semoga Kak Brian dan Pak Ridwan sehat-sehat terus dan semua yang ada di bis pada waktu itu pasti sehat-sehat terus ya sampai sekarang. Amin. Oke, kita masuk ke kisah terakhir yang bisa aku rangkum dari Alas Roban ini teman-teman. Kisah terakhir ini adalah kisah tentang sebuah pohon beringin dan juga mata air yang ada di Alas Roban yang dipercaya memiliki banyak kisah mistis di dalamnya, yaitu ringin putih. Kisah ini datang dari seorang laki-laki bernama Di Kurniawan yang juga sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya di sebuah channel YouTube yang membahas tentang kisah-kisah horor. Dimana kita sebut saja dia ini sebagai Om Hao ya. Om Hao ini merupakan seseorang yang cukup peka terhadap hal-hal gaib atau ya sebenarnya kayak indigo gitu ya teman-teman. Nah, Om Hao ini pernah melakukan penelusuran di kawasan daerah Alas Roban ini, dimana salah satunya dia menuju ke sebuah pohon beringin yang sangat besar yang berada di Alas Roban, dan dipercaya pohon beringin ini diberi nama dengan ringin putih. Pada waktu itu mau menceritakan bahwa saat ia melakukan penelusuran di kawasan ringin ini, ia bertemu dengan sosok yang menjaga daerah ringin putih itu yang dideskripsikan seperti sosok nenek-nenek nih yang ada di sana. Diketahui dari hasil penelusuran tersebut, Om Hao mengetahui akhirnya bahwa lokasi ringin putih itu seringkali muncul banyak sosok-sosok mistis. Karena pada tahun 1980-an banyak sekali terjadi
kasus-kasus pembegalan, pembunuhan, bahkan eksekusi tersangka-tersangka narapidana yang ilegal itu dibuangnya di alas roban ini, sehingga banyak sekali arwah-arwah gentayangan yang ada di wilayah Ringin Putih ini, sehingga banyak juga mitos-mitos tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di alas roban itu ya karena salah satunya arwah-arwah gentayangan di sini. Tapi Om Hao juga menyatakan sebenarnya nggak 100% karena arwah-arwah gentayangan. Dengan lokasi yang cukup ekstrim, jalanan yang cukup ekstrim, cuaca yang juga kalau hujan kan jalan lebih licin, dan ketidakseimbangan dari pengemudi juga bisa menjadi faktor utama. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa memang daerah alas roban ini banyak sekali makhluk-makhluk astral. Selain itu, di sekitaran daerah Ringin Putih ini, maksudnya masih di daerah kawasan alas roban itu, ada kayak sebuah mata air gitu ya teman-teman, yang diberi nama Sendang Poncowati. Nah, di mana Sendang Poncowati itu kayak mata air yang dia itu di situ juga ada penunggunya. Nah, penunggu utama atau kayak pemimpin penunggu daerah Sendang Poncowati ini dikenal dengan nama Nyai Poncowati. Jadi diwujudkan sebagai wanita yang cantik dan memang dia itu posisinya ada di sana. Nah, diketahui juga bahwa Sendang Poncowati itu sering kali didatangi oleh orang-orang yang ingin mengambil ilmu atau berkah seperti ya pesugihan dan lain sebagainya untuk meminta awet muda, kaya, dan hal-hal mistis lainnya di daerah Sendang Poncowati. Wah, udahlah alas roban ini dulu punya kisah kelam dengan VOC, malah dibuat tempat untuk mengilmu-ilmu, tempat buat pembuangan mayat. Wah, ya jelas lah. Ini alas roban ini menjadi salah satu lokasi horor yang ada di daerah Jawa Timur. Wow, ada 4 kisah horor dari alas roban ini. Pasti masih banyak banget kisah-kisah horor di alas roban yang mungkin belum aku cantumkan dalam video ini teman-teman. Aku mau tahu dong dari teman-teman, mungkin daerah Jawa Tengah, daerah Batang, daerah Pekalongan, daerah mana lah sekitarnya situ ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita dari alas roban ini, boleh banget untuk ditaruh di kolom komentar, karena aku masih pengen tahu nih kisah-kisah tentang alas roban yang lainnya yang mungkin nggak pernah terekspos di artikel yang udah aku baca. Oke teman-teman, sekian cerita dari alas roban ini. Gimana menurut kalian? Horornya dapet banget nggak sih? Dan ya seperti yang kita ketahui, lokasi di Indonesia itu sebenarnya banyak banget hutan, laut, gunung yang mana mereka memiliki tingkat kemistisannya masing-masing. Dan kayaknya seru kalau misalnya kita bahas tentang bagaimana kisah-kisah mistis yang ada di Indonesia dengan segala urban legend dan juga kisah-kisah horornya yang luar biasa dari Republik kita ini. Jadi aku pengen banget tahu nih, kalau teman-teman suka sama kisah-kisah horor, boleh banget untuk di drop di bawah, pengen ceritain tentang kisah yang kayak gimana. Oke, mungkin ini adalah episode comebacknya Huri Rohma di channel ini gitu ya, dan kita akan ketemu di sesi Huri Ngoceh yang lainnya. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget untuk di like videonya. Jangan lupa untuk komen juga ide dan saran buat aku untuk video-video ke depan di Huri Rohma. Dan yang terakhir, kalau teman-teman berkenan, boleh banget untuk di subscribe channel ini biar teman-teman selalu tahu updatean cerita dari Huri Rohma. Sekian dari aku, kita ketemu di video yang lain. Dah, assalamualaikum. Oh, aku syuting ini tidak malam, tapi aku merinding. Ini kenapa aku tidak suka menceritakan kisah horor teman-teman. Wah, tapi aku suka dengerin cerita horor.